Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvalia Rahma, NPM 1951020293. Di sini saya akan menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadyantum bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adi wala yaba katibun ayya tukab ayya kuba kama Allahu lahu falyakub wal yumlil lazi alaihi haqqu wah ya taqillaha rabbahu wala yakas minhu syafa in kana allazi alaihi haqqu safihan au da'ifan au la yastati'u ayyumillahu wa falyumli wal yuhu bil adli wastashihidu syahdaini mirrijalikum fa illam yakuna rajaulaini fa rajulu wamra'atani mimman tardawna minasyuhadaan tadilla ihdahuma fatuzakira ihdahumal ukhra wala yabshi syuhadau iza madu'u wala tasyamu antakubuhu syagiran au kabiran ila ajalih zalikum aksatu indallahi wa akhwan lisyahadati wa adna Allah tartabu illa antakuna tijratan hadiratan tudiru naha bainakum falaisa alaikum junahun ala taktubaha wa ashihidu iza tabayatum wala wadara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa taqullah wa yu alaikumullah wa hu bikulli syai'in alim. Syadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah menulis dan hendaklah orang yang menulis yang berhutang itu mengiklamkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengiklamkan, maka hendaklah walinya mengiklamkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengikatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu.
Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka yang tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka catatlah pinjaman itu. Dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yakni mencatat secara adil. Maka hendaklah si pencatat itu mencatat apa yang didiktekan orang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu, agar hal itu menjadi pengakuan darinya. Dan hendaklah ia takut kepada Allah Rabb-Nya, dan hendaklah ia tidak mengurangi pinjaman itu sedikit pun dalam ukuran, jenis maupun kualitasnya. Jika orang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu tidak cakap melakukan transaksi atau lemah, baik karena usianya yang masih kecil maupun karena gangguan kejiwaan, atau tidak bisa mendektekan karena bisu maupun lainnya, maka hendaklah dia diwakili oleh walinya yang bertanggung jawab atasnya dengan benar dan adil. Carilah 2 orang laki-laki dan berakal sehat dan adil untuk menjadi saksi. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka carilah saksi seorang laki-laki dan 2 orang wanita yang kalian percaya kualitas agama dan amanahnya. Hal itu supaya ketika salah satu dari 2 wanita itu lupa, maka wanita yang lain akan mengingatkannya. Dan hendaklah para saksi itu tidak menolak apabila mereka dimintai menjadi saksi terkait transaksi utang piutang, dan mereka harus memberikan kesaksian apabila mereka diundang untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat transaksi utang piutang, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sampai batas waktu tertentu. Karena mencatat transaksi utang piutang itu lebih adil dalam pandangan syariat Allah, lebih kuat dan menegakkan dan memberikan kesaksian, dan lebih besar kemungkinannya untuk menghilangkan keraguan-keraguan tentang jenis, kadar, dan waktu jatuh tempo pinjaman, kecuali apabila transaksi itu kalian lakukan dengan cara jual beli antara barang dan uang secara tunai, maka tidak bisa masalah bila kalian tidak mencatatnya, karena memang tidak perlu dicatat, dan dianjurkan kepada kalian untuk mencari saksi guna menghindari perselisihan. Namun tidak boleh mempersulit urusan para pencatat dan para saksi, dan mereka juga tidak boleh mempersulit urusan orang yang meminta jasa pencatatan dan kesaksian mereka. Jika kalian mempersulit urusan tersebut, maka tindakan itu telah keluar dari ruang lingkup ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepadanya. Dan takutlah kalian, wahai orang mukmin, kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang mengandung kebaikan bagi urusan dunia dan akhirat kalian. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.